Dokter, bagaimana istri saya? Pasien mengalami pendarahan hebat, sudah melalui proses penyelamatan. Sudah lepas dari bahaya. Dari sudut pandang dokter, saya harus mengingatkan Anda. Meskipun suami istri, tetap harus ada batasannya. Batas apa? Kalian anak muda suka main yang ekstrim, saya paham. Ini sampai masuk ruang gawat darurat, bahaya sekali. Saya baru saja pulang dari luar kota. Ah maaf, anggap saja saya tidak bilang apa-apa. Maksudmu yang mengantar wanita itu bukan suaminya? Pasti bukan, kalau tidak pria itu tidak akan meninggalkannya begitu saja. Bahkan dia memberikan uang kepada saya agar saya tidak memberitahukan, wanita ini benar-benar kejam. Katanya saat dibawa ke sini, bahkan tidak memakai celana. Maka suaminya pasti sudah tahu sekarang. Hahaha. Ternyata benar tidak memakai celana. Saya di luar sana bekerja keras mencari uang. Dia malah. Kamu di sana ngomong apa sih? Mengganggu istirahat. Saya sudah sakit begini, kamu bahkan tidak bertanya. Kenapa masih diam saja? Cepat ambilkan saya air gula merah. Untuk menyambar saya. Kamu masih berani menyuruh saya mengambil air gula merah? Ah, kamu si lemah. Uang tidak bisa cari. Nilai emosional juga tidak bisa berikan. Sekarang hanya menyuruh saya mengambil air gula merah. Kamu masih di sini. Bicara terus. Kenapa kamu melotot? Cepat pergi. Jangan melampiaskan kemarahanmu pada istrimu. Saya pikir saya menikahi orang kaya, ternyata. Yang ada malah utang, saya pikir saya bisa hidup enak. Tapi ternyata setiap hari hidup susah, sekarang kamu malah. Kamu susah apa? Setelah menikah, kamu pernah kerja sehari pun? Keluargamu pernah menghasilkan uang? Saya sudah. Menghabiskan berapa banyak uang untuk keluargamu, kamu tidak sadar? Saya dikhianati, utang besar, perusahaan hampir bangkrut. Kamu dan keluargamu setiap bulan dapat uang saku 10.000. Saya tidak pernah kurang. Kamu masih berani memanggil saya lemah? Memberikan saya tanduk. Apa yang kamu bicarakan? Kapan saya memberikan kamu tanduk? Tidak pernah, kamu sampai masuk ruang gawat darurat. Celana sampai hilang, kamu masih berpura-pura, katakan. Siapa pria yang mengantarmu? Celana saya jatuh saat naik sepeda, ya? Jatuh saat naik sepeda. Jatuh sampai celana hilang? Saya itu. Saya beritahu, kalau kamu tidak bisa menjelaskan, kita cerai. Celana saya hilang saat bersepeda, ya? Ya, itu hilang saat aku jatuh. Yang mengantarku ke sini hanya seorang teman sepeda yang baik hati. Teman sepeda? Ya, hari ini kami mengadakan perjalanan santai. Ini foto kami sebelum berangkat. Aku hanya bersama teman sepeda. Hanya bersepeda, apa yang bisa kulakukan? Maaf, boleh ganggu sebentar? Pak, maaf sekali, karena kesalahanku menyebabkan Anda salah paham. Kondisi istri Anda bisa juga karena olahraga berat atau cedera akibat jakub yang menyebabkan kerusakan internal. Jangan terlalu banyak berpikir. 10 tahun lalu saat Natal, kamu mengalami kecelakaan dan kehilangan banyak darah. Aku yang menyelamatkanmu dengan mengorbankan nyawaku. Sekarang kamu malah menuduhku. Duansu, kamu sudah sadar? Bagaimana perasaanmu? Nana. Pelan-pelan dong. Kamu yang menyelamatkanku. Ya, aku yang menyelamatkanmu. Itu sudah seharusnya kulakukan. Kenapa kamu mau mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkanku? Tentu saja karena aku menyukaimu. Aku tidak tega melihatmu mati. Sekarang aku sakit parah, kamu malah memperlakukanku seperti ini. Aku benar-benar tidak bisa hidup lagi. Sayang. Aku salah, sayang. Maaf, ini semua salahku. Lepaskan aku. Maaf. Pak Zhang, kenapa kamu berbohong? Jangan cari masalah, ayo pergi. Perkara hukum yang berlarut-larut ini akhirnya selesai juga. Pak Duan bisa dibilang pemenang terbesar. Tidak hanya mengambil kembali aset yang direbut oleh Ocean International, tapi juga mendapatkan ganti rugi miliaran. Dari terlilit hutang dan hampir bangkrut, sampai kembali ke puncak. Hidup ini memang tak terduga. Pak Duan, aku duluan ya. Pak Du, kenapa tidak naik mobil? Naik mobil tidak seru. Sekarang aku adalah orang dari komunitas sepeda, loh. Komunitas kalian berantakan tidak? Kalau berantakan, aku juga mau beli sepeda. Ayo, aku punya beberapa grup yang berantakan. Terutama komunitas sepeda Ocean, katanya malam ini ada pesta kotak misteri Natal. Boleh juga. Istriku adalah anggota komunitas sepeda Ocean. Apa yang kalian bicarakan tadi? Ya, aku bilang. Aku hanya ingin berolahraga.
Ayo. Kami pergi dulu. Kami pergi ya. Pak Duan, tentang kompensasi, bisakah Anda? Jangan eksekusi paksa, mohon beri saya kesempatan. Kenapa saya harus memberi kalian kesempatan? Sebelumnya saya salah menghitung Anda, saya minta maaf. Jika Anda eksekusi paksa, grup Yuan yang kami pasti akan bangkrut, ribuan karyawan akan menganggur. Begini, saya bisa membayar secara cicilan. Asalkan Anda memberi saya persen naik. Aset saya, Anda bisa pilih mana saja. Sudahlah, saya akan memaafkan, tapi saya akan mempertahankan hak untuk menuntut kapan saja. Terima kasih Pak Duan. Ngomong-ngomong, klub mobil Yuan Yang, itu milik perusahaan Anda kan? Katanya sering mengadakan acara. Iya, itu adalah organisasi dari dealer mobil Yuan yang kami. Acara yang seru dan menegangkan. Oh, Saya mengerti, setelah pulang, segera mulai proses mentransfer dealer mobil Yuan yang ke nama Pak Duan. Tentang acaranya, Anda bisa merasakan sendiri. Nana, terima kasih untuk malam Natal 10 tahun lalu. Anda menyelamatkan saya. Sayang, malam ini kami mengadakan acara malam Natal. Saya tidak pulang malam ini. Acara apa yang butuh semalaman? Ya cuma bersepeda bareng teman-teman. Lihat. Semua cewek, jangan berpikir macam-macam. Nana, saya punya kabar baik untukmu. Udah, nggak usah dibahas. Tutup ya. Sayang, saya mau bersepeda Natal bareng teman-teman. Attenant aja, semuanya cewek. Nggak ada laki-laki sama sekali. Kita berangkat ya. Nggak ngomong lagi, jangan telepon saya. Selesai. Tenang aja, selesai. Ayo teman-teman, berangkat. Ayo. Cepat, ayo. Ini sampai masuk ruang gawat darurat, bahaya banget. Katanya, saat di bawah, bahkan tidak pakai celana. Suaminya pasti sekarang kepala hijau. Apa komunitas sepeda kan? Siapa yang bisa cerita, apakah komunitas bersepeda itu berantakan? Kalau iya, saya benar-benar mau beli sepeda. Apakah komunitas kalian berantakan? Saya juga mau beli sepeda. Katanya, pesepeda pakai baju ketat, celana yoga. Angkat kepala langsung bau wangi, kalau tidak, berarti sudah meresap. Ada yang tanya, kalau tidak pakai celana yoga, boleh nggak? Saya sering kenceng naik camper. Kalau tidak ketat, saya lihat EPA. Bukan mobil sport tidak terjangkau, tapi sepeda jalan lebih hemat. Di antara bau wangi dan manis, saya memilih tanjakan. Di antara hati dan tindakan, saya memilih berkomunikasi akrab dengan pengendara wanita, biasanya bersepeda bersama. Kalau lelah bisa istirahat bersama, sungguh menyenangkan. Hempila Engin Bintang 5, MacArthur pernah berkata. Saya tidak tahu apakah komunitas bersepeda ini kacau atau tidak. Tapi suasana memang tegang dan seru, komunitas bersepeda bukanlah sampah. Hanya ingin memberikan rumah untuk setiap gadis yang bersepeda. Istri. Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan suamiku, menyebalkan. Wanita jahat, kamu memang licik. Lina. Hati-hati. Maaf, kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Saya benar-benar minta maaf, saya ada urusan mendesak. Ini kartu nama saya, kalau ada apa-apa telepon saya. Duan Su. Teman lama, ini aku. Ketua kelas Duan, kamu benar-benar berlutut, demi uang. Malu tidak sih? Kemana perginya aura bos besar? Mengingat kita teman lama, uang ini untukmu. Tidak perlu dimakan. Bangun. Kita teman sekelas, apa perlu menghina orang seperti ini? Saya pinjamkan, di kartu ini ada 1 juta, kamu pakai dulu. Anya, terima kasih. Kita teman lama, tidak usah sungkan. Setiap orang pasti pernah mengalami kesulitan. Siap ya. Kalau bukan karena dulu kamu meminjamkan uang itu padaku. Mungkin aku sudah melompat dari hidung. Ketua kelas, uang itu sudah kamu kembalikan dengan bunganya. Jadi jangan dibahas lagi.
Saya tidak akan pernah lupa saat saya paling sulit. Kamu yang mengulurkan tangan. Ngomong-ngomong, kamu pasti juga anggota klub sepeda Ocean, kan? Saya ingin bertanya, apa sebenarnya cara kalian malam ini? Maaf, saya tidak tahu apa-apa tentang klub sepeda Ocean, dan saya tidak tahu. Kenapa dia marah? Ayo pergi. Dead end, dead end. Saya ingin tahu, apa rahasia klub sepeda Ocean? Halo. Pak, penginapan ini sudah kami sewa untuk klub sepeda Ocean. Hanya anggota klub kami yang boleh masuk. Saya mencari istri saya. Hei, kamu tidak boleh masuk. Hei, Lepaskan aku, pergilah kamu. cari istrimu, pria baik dari klub sepeda kami. Siapa yang tidak naik sepeda keren seperti kami? Kamu yang lemah ini, bukankah ini mencari malu? Pergi. Hai, Du, aku ingin masuk klub sepeda kami. Bantu aku memikirkan caranya. Du, selamat bergabung dengan klub kami. Pria ini terlihat familiar. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Ini teman yang diperkenalkan oleh Du, apa yang kamu lakukan? Cepat daftarkan dia. Baik. Duan, Moth, a caramel mini. Rasio pria dan wanita adalah 1:1 jika kamu ingin ikut. Harus bawa 1 wanita pengendara lagi. Datang. Selamat bergabung, An, dengan klub sepeda kami. Berharap bisa satu tim dengan An malam ini. Menulis cerita kita. Sekarang bisa masukkan. Ya, bisa. Ayo, ya, kita pergi. Tunggu, bilang undian. Undian, maksudnya apa? Seperti buka kotak misteri, Li akan masukkan mereka ke grup. Lihat aturan di pengumuman grup. Baik. Ya, terima kasih sudah membantuku. Pria yang dulu membuatku jatuh cinta, jujur dan ceria. Bagaimana bisa jatuh seperti ini? Baiklah, aku sudah membantumu, aku pergi dulu. Ternyata pasangan suami istri ini mencari sensasi bersama. Sepertinya aku terlalu konservatif. Grup ini akan mengadakan acara BBQ di malam Natal, 25 Desember. Menginap semalam. Ayo minum. Ya. Ayo minum. Acara ini ada gunung, air, dan produk lokal. Dan suasana yang menegangkan. Acara ini, 1 pria 1 wanita 1 kamar. Pria dan wanita akan diundi secara acak. Pria dan wanita tidak boleh saling tanya nomor kamar. Hindari kecurangan dan gosip yang tidak baik. Karena jumlah pria dan wanita sama. Sebelum datang, siapkan mental, jangan sampai menyesal. Mengganggu yang lain. Sangat kanken, tidak boleh menggunakan paksa. Harus menghormati keinginan kedua belah pihak. Aku percaya grup ini. Karakter seseorang, apakah ada cerita yang terjadi? Itu tergantung pada pria dan wanita yang bersangkutan. Wanita jahat, kamu gimana sebenarnya? Nomor yang Anda hubungi telah dimatikan. Sialan, angkat teleponnya. Halo sayang, ada apa? Aku sedang sibuk. Kamu gimana? Aku Kenapa napasmu berat sekali? sedang bersepeda. Pelan-pelan. Siapa
Siapa? Tidak apa-apa sayang, aku ada urusan dulu. Aku tutup ya. Halo. Wanita jahat, kamu gimana sebenarnya? Nana, uang 100.000 di kartuku. Apakah kamu yang transfernya? Iya, aku kan baru beli mobil baru. Kenapa kamu beli mobil lagi? Dan 100.000? Hanya untuk beli sepeda? Kamu ngerti apa? Mobil-mobil itu sampah. Ini kan specialized SL, Pak. Sepeda full karbon beratnya hanya 6,5 kg, desain handlebar terintegrasi. Transmisi elektronik, bahkan komponennya pakai Shimano UD. Dalam harga 100.000, performa keseluruhannya yang terbaik. Nana, bisakah kamu kembalikan sepedanya? Perusahaanku butuh dana cepat. Kenapa kamu cari masalah ya? Bukan, perusahaanku benar-benar butuh dana ini. Kalau tidak, aku akan jadi orang yang tidak bisa dipercaya. Bukankah ini salahmu? Salahku. Iya, pria lain tahu cara menghasilkan uang. Hanya kamu, pelit sama wanita sendiri. Pesepeda wanita lain naik Pinarello. Aku beli Specialized ini untuk menghemat uangmu. Sekarang kamu masih menyalahkanku, apalagi yang kamu mau? Sudahlah, aku akan cari cara lain. Siapa sih, selalu telepon di saat genting? Siapa lagi kalau bukan suami ke yang tidak berguna? Halo sayang, ada apa? Sudah kubilang jangan telepon aku. Aku sedang sibuk. Lina, kamu benar-benar sedang bersepeda. Aku kan sedang bersepeda. Kalau begitu, rekam video untukku. Apa maksudmu? Kamu curiga padaku, di antara suami istri. Apakah tidak ada kepercayaan dasar sama sekali? Kalau kamu tidak bersalah, kenapa tidak berani mengirimkannya padaku? Pokoknya aku tidak merasa bersalah. Bisakah kamu berhenti menelepon? Siapa itu? Siapa yang bicara? Tidak apa-apa, aku ada urusan di sini. Aku sibuk dulu, sayang. Tutup ya, tutup. Kamu ngapain sih? Ini kan bikin dia tahu. Dia tahu gimana? Cepetan dong. Pasangan mesum. Aku bunuh kalian. Ah. Aku habisi kalian. Sialan, kemana dia pergi? Kok suamimu datang? Aku mana tahu. Dia seharusnya tidak akan mengejar kita, kan? Coba lihat. Aku tidak mau. Aduh, coba lihat dong. Buka pintu. Duansu, kamu gila ya? Mau bunuh aku? Wanita jahat, keluar. Duansu, kamu siapa? Aku cuma mau ke toilet. Buka pintu. Kamu gila begitu, aku mana berani buka pintu. Buka pintu, buka pintu. Gimana ini? Gimana ini? Tunggu anggota klub mobil kita datang, dia taman. Kamu berani masuk? Saya. Bukan begitu caranya. Aku gimana dong? Cekat APA, si bodoh itu udah punya utang miliaran. Oh, iya, Duansu. Kamu sih, si sayang yang tidak berguna. Kamu masih berani datang cekik? Dasar pelacur. Cerai ya cerai. Aku takut sama kamu. Aku kasih tahu. Aku udah lama pengen cerai sama kamu. Dia cerai sama aku, kamu jangan sampai tidak mau sama aku. Masa sih? Untung kamu kasih aku info penting. Direktur kita udah ambil semua harta si bodoh itu. Sekarang SI bodoh IT Tamat. Direktur, atas jasaku ini, mau naikin aku jadi wakil presiden. Sayang, kamu hebat banget. Kamu paksa lagi. Pintu aja kamu gak bisa pecah, mau bunuh kita? Aku hitung 3, keluar, atau kamu tanggung sendiri. Pintu aja gak bisa masuk, masih aja ngotot. Benar, tunggu teman-teman klub mobil kita datang. Lihat siapa yang tanggung sendiri. Aku selingkuh sama kamu, tidur sama istrimu, tapi istrimu suka sama aku karena aku lebih hebat darimu.
Baru bikin aku merasa seperti wanita. Dipacari kamu cuma bikin aku jijik. Beranilah masuk, lihat apa yang aku dan istrimu lakukan. Ah sayang, jangan gitu. Masuklah, kita sebentar lagi mulai. Sayang, kamu udah aja. 3. Gak mau keluar ya? Nggak ada suara lagi. Semua cuma omong kosong. Pahit dan asin. Aku bunuh kamu. Jangan-jangan. Jangan bergerak. Pergi kamu pergi. Pergi. Gila. Cepat kejar ketua. Pasangan busuk jangan lari. Berhenti di situ. Aku bunuh kalian. Sipat, sipat. Selamat can ketua Wong. Ketua. Nak, cari mati ya. Tunggu ketua Wang selesai mandi. Lihat dia ngurus kamu. Duansu kamu si imut, kamu berani pakai cara yang menjijikan sama aku. Aku kasih kalian kesempatan, cuma kalian sendiri yang gak hargai. Lagi pula, rasa omong kosong. Cocok banget buat kalian berdua pasangan busuk. Kamu. Duansu kamu si brengsek, aku kasih tahu. Aku bakal panggil polisi, aku bakal lapor kamu, penganiayaan, luka, pembunuhan. Aku. Jangan pukul, mau komunitas kita diekspos ya. Lina kamu si perempuan tak tahu malu. Tunggu aja terima surat panggilan pengadilan. Aku mau cerai sama kamu. Cerai, kamu pikir aku takut? Cerai sama kamu, aku kasih tahu, aku udah lama pengen. Cerai sama kamu. Wanita kayak aku, cuma Zegia. Pantas sama aku. Ternyata kamu si Nana, suami yang punya utang miliaran. Si sampah, kamu masih berani ngejar selingkuh. Kamu nggak bisa kasih hidup yang diinginkan. Masih nggak izin Nana cari sensasi. Kamu gini Nana nggak bisa bernafas, iya kan? Nana cuma ngebuat kesalahan yang semua wanita pernah lakukan. Cuma karena hal kecil, kamu langsung bunuh-bunuhan. Kamu masih pantas disebut pria? Begitu. Mana effort ini? Ini cara berpikir kalian di komunitas bersepeda. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah ini hal yang wajar? Burung yang baik memilih pohon yang baik, gadis cantik memilih kakak yang baik untuk tidur. Kamu si miskin, istrimu bisa dilirik oleh kakak yang kaya. Itu adalah kehormatan untukmu. Kamu tidak tahu terima kasih, malah ingin balik menyudah. Istri kamu bisa dilirik oleh ketua Wang. Itu hal yang buatmu. Tidak heran kalian sekumpulan orang busuk bisa berkumpul. Benar-benar cocok. Mau mati ya? Pukul dia, pukul dia, pukul dia, pukul dia, pukul dia. Jangan berat. Hari-hari, anjing gila ini sudah. Tidak punya pilihan lagi, dia mungkin akan balas dendam pada masyarakat. Jangan sampai gigit oleh anjing gila ini. Dia bahkan tidak mampu membayar ganti rugi. Jangan. Bicara baik-baik, jangan terburu-buru. Aku beritahu kamu Duansu. Meskipun kamu bisa menahan tubuhku, kamu tidak bisa menahan hatiku. Duansu, tenang, aku tahu aku salah. Kamu bisa menahan tubuhku, aku akan memberikan segalanya padamu. Aku tahu aku salah, jangan bunuh aku. Apa yang kamu bicarakan? Aku melihatmu, rasanya mual. Aku hanya ingin membicarakan urusan perceraian. Dia, serang. Dia. Di tempat kami, Ocean International, kamu pikir kamu. Aku sudah memberitahu tim keamanan Ocean International. Ternyata tim keamanan Ocean International. Kabarnya, Direktur Huang dari Ocean International mengandalkan tim keamanan untuk membangun kerajaannya. Tim keamanan Ocean International, setiap orangnya adalah orang yang nekat, kejam, orang ini akan menderita. Memang ketua Wang bisa menggerakkan inti dari Ocean International. Ya. Terima kasih atas pujiannya, ini semua berkat kepercayaan Direktur Huang. Aku akan segera diangkat sebagai wakil presiden Ocean International. Jadi, aku berhak menggerakkan tim keamanan Ocean International. Ketua Wang hebat, hebat sekali. Sangat hebat, memang ketua Wang. Lihatlah Duansu. Wanita seperti aku, cantik dan berbakat. Liz harusnya bersama Kak Se. Pria berkualitas tinggi seperti ini, bersama-sama. Pria berkualitas tinggi, di mataku.
bukan apa-apa Rogyo. Dengan hutangmu yang miliaran, apa hakmu? Aku paling benci pria sepertimu. Padahal dirimu bukan apa-apa, tapi masih berpura-pura. Sok hebat, bukankah itu membuat orang jijik? Sayang, kamu bilang dia membuat kita sangat menderita. Bagaimana kita membalasnya? Mungkin membuatnya berlutut dan minta maaf. Sebagai wakil Presiden Ocean International, bagaimana bisa? Membuat orang berlutut dan minta maaf, itu sangat tidak beradab. Aku tidak akan menyulitkanmu, kamu hanya perlu mengambil mangkuk ini. Pergi ke toilet luar dan makan semangkuk Oreo. Aku akan melepaskanmu. Kamu sudah mencobanya untukku, aku lewat saja. Bajingan, kamu pikir aku sedang berunding denganmu? Hari ini aku harus membalas dendam. Kalau tidak, aku tidak akan puas. Ya, cepat makan. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang memberimu makan. Makan. Wangze, aku menyarankanmu. Tarik kembali ucapanmu. Kamu si miskin, berani mengancamku, tenang aku pasti. Tidak akan menyesal, hari ini aku akan membuatmu makan Oreo. Baik, ingat ucapanmu. Hei, aku ubah pikiran, perjanjian lisan kita berakhir. Pak Duan, bukankah kita sudah sepakat siang tadi? Kenapa ini? Itu harus kamu tanyakan pada wakil presiden baru grupmu. Apa yang terjadi dengannya? Dia membawa tim keamanan mengancamku, menyuruhku makan Oreo di toilet. Berikan telepon padanya. Siapa ini? Kamu jawab saja, kamu akan tahu. Halo, ini Huang Hayang. Siapa kamu? Perani menyuruh Pak Duan makan Oreo? Aku kakekmu, Wang Ze. Siapa ini? Apa yang kamu katakan? Cucu bajingan? Aku bilang aku kakekmu. Baik, kamu di mana? Aku akan menemuimu. Aku di Ocean Villa, timur kota. Berani kamu datang? Kalau tidak datang, kamu cucu bajinganku. Hebat sekali, ya memang. Untuk melarikan diri. Berani menyuruh orang berpura-pura menjadi direktur Huang. Ini benar-benar Huang Hayang. Kamu tahu, orang yang mengambil hartamu. Itu adalah direktur Huang, di matanya. Kamu adalah orang bodoh besar, menurutmu dia akan membantumu? Lagi pula, kita sudah menikah selama 7 tahun. Aku tidak tahu. Jangan berpura-pura jadi orang penting. Baik, semoga nanti kalian masih bisa tertawa. Aku tanya sekali lagi, kamu mau makan atau tidak? Aku udah ngerti mau, aku pilih makanan. Pilih-pilih makanan ya. Kalau begitu aku akan menyuruh orang memberimu makan, bawa dia keluar. Bawa dia ke toilet untuk makan kotoran. Berhenti! Kalian jangan keterlaluan. Oh ya, Xiaoya, kenapa kamu? Duan Su, maaf sebelumnya aku salah paham padamu. Sampai aku melihat semuanya di jalan tadi, aku baru mengerti. Kamu adalah korban sebenarnya. aku bilang suamiku kenapa datang ke tempat seperti ini. Ternyata kamu si rubah licik yang merayunya. Aku tidak. Kamu tidak apa. Waktu sekolah dulu kamu sudah menyukai suamiku, kamu selalu menyimpan dendam padaku. Jadi kamu membalas dendam dengan cara seperti ini ya? Hati-hati. Pasien kehilangan banyak darah, perlu transfusi darurat. Tapi golongan darah pasien adalah darah panda yang langka. Rumah sakit dan bank darah tidak punya stok. Aku punya darah panda, ambil darahku. Gadis kecil, kamu sudah menyumbangkan banyak darah, kamu baik-baik saja? Duan Su, kamu harus bertahan hidup. Aku belum sempat mengungkapkan perasaanku padamu. Kamu ngomong apa? Aku tidak. Aku ngomong apa atau tidak, kamu tidak tahu. Berpakaian seperti ini, pasti ingin merayu pria ya? Kamu apa? Kamu juga diam-diam bermain dengannya kan? Sekarang kamu berdiri di atas moral untuk menyalahkanku. Kamu tidak kedinginan? Lina, jangan ngomong sembarangan. Xiaoya adalah teman baikku, kami juga tidak. Ikut dalam acara kalian. Aku enggak, mereka berdua adalah anggota baru yang hari ini bergabung, memaksa ikut acara. Mereka berdua. Dulu waktu sekolah, mereka adalah gadis paling suci. Sekarang juga jadi wanita yang suka bermain.
sepeda gunung Sidesheng, semua produk lokal. Perlengkapan sampah, kau pikir bisa ikut acara kami? Untuk mencari bos besar? Cepat pergi sana, cari tempat yang lebih nyaman. Perlengkapannya memang sampah, tapi cueknya lumayan cantik. Swag, berapa sama 599 atau 699? Cewek, jangan ikut si sampah itu, ikut kakak. Kakak Campbell like Campbell track. Kalian diam. Aku berbeda dengan kalian, aku benar-benar mencintai bersepeda. Dari Unseen Bike Shop, aku menyarankanmu. Jangan ikut campur, Unseen Bike Shop, bukankah itu toko sepeda tua yang hampir bangkrut? Aku ingat, aku pernah ke sana sekali. Itu toko yang khusus menjual barang-barang sampah, produk lokal, naiknya aja. Tidak malu, tidak bangkrut, baru aneh. Ada apa dengan sepeda lokal? Sepeda lokal juga ada jaminan kualitasnya. Lagi pula bersepeda itu untuk olahraga, menikmati hidup, bukan untuk pamer perlengkapan. Sok banget. Xiao ya, ayo pergi, jauhkan diri dari sampah-sampah ini. Masalah kira. Belum selesai, kalian pikir bisa pergi begitu saja? Bajingan, hari ini kau harus makan semangkuk Oreo ini, kalau tidak bisa membersihkan aibku. Jangan keterlaluan, aku bersedia mengganti kerugianmu. Dengan toko sepedamu yang hampir bangkrut, kau sanggup? Lajulah. Aibku tidak bisa diganti dengan uang. Xiao ya, jangan pedulikan aku bisa atasi. Apa yang bisa kau atasi? Sekarang bukan waktunya untuk gengsi. Ketua Wang, bisakah ganti cara penanganannya, anggap saja sebagai bantuanku. Siapa kau? Kenapa aku harus memberikan muka untuk pacarku? Meskipun aku sulit, tapi wajah hangat. Harus aku beri. Bagaimana kalau ini? Aku sudah lama mengagumi asalkan setuju. Bergabung dengan klub sepeda kami, dan ikut acara. Membuka kotak misteri malam ini, aku akan melepaskannya. Bagaimana? Nah, ini baru asik, ini baru benar. Quechua hebat. Cewek, awalnya karena kejadian ini jadi kurang seru. Tapi sekarang semangatnya muncul lagi. Xiao ya, jangan kau terpilih permintaan tidak mesak aku ini. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Sudah mati, masih kepala. Sampai mati pun masih ngotot. Di wilayah Ocean International kami, membunuhmu lebih mudah daripada membunuh semut. Serang. Tunggu dulu. Ada apa, Nana? Kamu kasihan padanya? Bagaimana mungkin aku kasihan pada sampah ini? Kamu lupa. Dia sekarang punya utang miliaran dan tidak punya pekerjaan. Dia sudah terguncang, hanya ingin mati. Kalau kamu membiarkannya mati sekarang, bukankah itu mengabulkan keinginannya? Tapi karena dia sudah seperti babi mati, tidak takut air panas. Lalu bagaimana? Biar aku pikirkan. Mudah, potong tendon tangan dan kakinya. Buat dia tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Brilian. Tidak heran kamu, Nana, sangat cerdas. Lina, kita pernah menjadi suami istri. Jujurlah pada dirimu sendiri. Aku tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu. Mengapa kamu begitu membenciku? Itu karena kamu tidak bisa memberiku kehidupan yang kuinginkan. Kamu juga menghalangiku mencari kesenangan, maka kamu pantas mati. Mengapa? Dulu demi menyelamatkanku. Gadis yang tidak peduli dengan keselamatannya sendiri, sekarang berubah seperti ini. Aku bersedia. Aku bersedia ikut kegiatan kalian. Asalkan kalian melepaskan Duansu. An, kamu membuat pilihan yang sangat bijaksana. Nona An, kegiatan kami ini, sekali ikut. Akan ada yang kedua, ikut 2 kali, akan ada yang ketiga. Dan lagi, buat apa berpura-pura? Setengah hari berpura-pura. Tetap saja harus jual diri, cuma payudara lebih besar. Pantat lebih seksi, kulit lebih putih, wajah lebih cantik. APA yang hebat? Xiao ya, mengapa kamu berkorban begitu banyak untukku? Aku hanya ingin kamu bisa hidup dengan baik. Baru tidak sia-sia pengorbananku. Kamu benar-benar bersama Nana. Ya, Nana sudah berkorban begitu banyak untukku. Aku akan melindunginya seumur hidup. Baik, aku doakan kalian, semoga kamu bisa hidup dengan baik, jangan sia-siakan pengorbananku. Anya, terima kasih untuk semua yang kamu lakukan untukku. Tenanglah. Aku pasti tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Duansu. Bukan, kalian berdua pasangan mesum, aku masih di sini. Sayang, serang mereka, bunuh mereka. Serang. Jangan mendekat, lepaskan aku. Berlututlah kamu, potong tendon tangan dan kaki pria ini. Lepaskan aku. Bawa wanita ini ke kamarku. Lepaskan. Anya. Lepaskan. Wangsha mana orangnya?
Selamat datang, Direktur Huang. Ada yang bisa saya bantu, Direktur Huang? Aduh, Director Huang. Kenapa saya datang? Kamu tidak tahu? Direktur Huang, kenapa kamu memukul saya? Sayang, kamu suruh siapa makan kotoran? Hah? Siapa cucu kamu? Kyuku. Direktur Huang. Apa yang sebenarnya terjadi? Tadi di telepon, kamu sangat sombong. Mau jadi kakek saya ya? Hah? Mungkinkah telepon tadi itu saya? Kamu suruh saya datang, saya sudah datang, mau apa lagi? Ternyata benar kamu di telepon. Saya akan menghancurkan kamu sekarang. Direktur Huang, tunggu dulu. Saya mengerti. Pasti ada orang yang berniat jahat, sengaja membuat konflik antara saya dan Anda, orang yang berniat jahat, benar. Orang yang berniat jahat itu, hari ini tidak hanya datang mengacau acara kita, tapi juga membuat kecelakaan ledakan. Sayang, datang ke lapangan Ocean International untuk mengacau dan membuat kecelakaan ledakan, benar hari ini. Sebenarnya ini adalah acara yang paling dinantikan oleh klub mobil kami. Acara membuka kotak misteri, tapi si sampah ini malah datang untuk berbuat jahat. Tidak hanya membawa senjata berbahaya, tapi juga menyalakan tangki biogas. Membuat kejadian teror, sialan, tidak bisa diterima. Siapa yang berani begitu? Hei, Direktur Huang saya tahu. Yaitu suami sampah saya. Dia gagal dalam bisnis. Hutang puluhan miliar, tapi dia tidak mau hidup lagi. Balas dendam pada masyarakat. Baik, balas dendam pada masyarakat, balas dendam ke pabrik saya. Tidak mau hidup lagi ya? Baik, saya juga tidak akan memaafkannya. Saya akan membuatnya lebih baik mati daripada hidup. Direktur Huang, bawahan juga berpikir begitu. Saya sedang membunuh orang. Memotong urat tangan dan kakinya, lalu dikirim ke toilet untuk makan kotoran. Hei, dan juga teman wanitanya, acara kotak misteri, membunuh dan menghancurkan hati. Jangan bilang, pacar si anak ini cukup cantik. Apa yang kamu panggil? Cepat buatkan kamar untuk Direktur Huang. Antarkan Nona An ke sana. Lepaskan saya, kamu janji padaku. Akan melepaskan Duansu, kamu tidak menepati janji. Bawa pergi, lepaskan saya. Pak Huang, silakan. Huang Haiyang, berani sekali kamu. Aduh, dasar sampah, sudah mau mati aja. Masih berani tidak hormat pada Pak Huang. Potong urat tangan dan kakinya, tarik ke toilet kasih makan Oli. Berhenti. Pak Huang, apakah masih kurang seru? Kalau tidak, sekarang langsung tarik dia kasih makan Oli. Makin. Makan apa Oli? Pak Huang, kalau Anda tidak puas dengan pengaturan saya, jangan selalu memukul saya, memukul kamu, aku bisa membunuhmu. Pak Juan, maaf sekali, membuat Anda terkejut. Cepat berlutut, minta maaf pada Paduan. Tidak. Pak Huang, saya tidak salah dengar. Anda menyuruh kakak Zia saya minta maaf pada suami sampai saya ini. Ya, sekarang juga, langsung minta maaf. Pak Huang, kita sudah dapat hartanya, kenapa masih harus berlutut minta maaf padanya? Pak Huang, sepertinya kita tidak ada yang bisa dibicarakan lagi. Semuanya akan diproses sesuai hukum, kita ketemu di pengadilan. Jenggon pergi, bayar saya yang worst. Apa yang kalian bicarakan, aset Pak Duan? Sudah saya kembalikan semuanya. Pak Duan sudah bangkit kembali. Apa, bangkit kembali? Bukan Pak Huang. Kita susah payah dipakin hartanya. Kenapa harus dikembalikan padanya? Duansu, apakah kamu menggunakan car listrik? Mengancam Pak Huang? Itu karena Jenggon, Pak Duan. Masalah pengadilan jangan dibicarakan, kalau tersebar. Saham perusahaan kita akan hancur, percayalah padaku. Biar saya yang urus. Sekarang Pak Duan sudah berbeda dari dulu. Bahkan saya harus bergantung padanya. Kamu masih bicara soal aset, Wang Zhe. Kamu pantas jadi wakil direktur? Mulai hari ini. Kamu keluar dari grup Ocean, diblokir di seluruh industri. Keluar dari Ocean International, diblokir di seluruh industri. Ini tidak bisa. Kamu bilang tidak bisa ya tidak bisa. Saya Huang Haiyang, kata saya adalah janji. Pak Huang, saya salah, maafkan saya. Kasih saya kesempatan lagi, memohon padaku tidak ada gunanya. Pergi minta maaf pada Pak Duan, dapatkan maafnya. Pak Duan, saya salah. Saya tidak seharusnya mengincar harta Anda, apalagi menggoda istri Anda. pergi. Pak Duan.
Lihat, meskipun Lina ikut saya, dia tidak hilang. Tidak mati, tidak kehilangan tangan atau kaki, sekarang saya mengembalikannya kepada Anda dalam keadaan utuh. Wang Zhe, kamu. Apa kamu? Mulai sekarang saya tidak ada hubungan denganmu. Ciao. Ah, tidak perlu, saya merasa dia kotor. Kalau begitu, bagaimana kalau saya ganti rugi? Berapa yang kamu mau? Kerugian saya tidak bisa diganti dengan uang, kecuali... Tidak Pak Duan, ini agak sulit. Kalau begitu, tidak usah dibicarakan lagi, saya sama seperti Wawan. Hanya dengan cara ini, saya bisa membersihkan aib saya. Tunggu apa lagi? Cepat. Tidak mau makan? Baik, saya akan suruh orang memberimu makan. Jangan. Tidak perlu. Ah, suamiku, aku tahu, suamiku yang hebat ini. Pasti akan bangkit kembali, ternyata kamu sudah bangkit lagi. Suamiku, kamu. Pergi. Aku akan melawanmu, aku lebih baik mati daripada membiarkan kalian. Tenang, saya Duan Su. Duan Su, bagaimana kamu bisa masuk? Apakah satpam sudah datang? Apa yang masih kalian mau? Aku peringatkan kalian, jangan mendekat. Nona An, jangan tegang, ini. Semua ini adalah kesalahpahaman. Jangan tegang. Semuanya sudah berlalu. Pak Duan, Nona An rela melakukan. Begitu banyak untukmu, ternyata dialah yang bisa menemanimu sampai akhir hayat. Sudah tidak apa-apa. Hei, kalian berdua jangan keterlaluan. Saya dan Duan Su belum bercerai. Kamu si jahat tak tahu malu, jauh-jauh dari suamiku. Jangan rusak keluarga saya. Jangan panggil aku suami, aku bukan suamimu. Suami, aku tahu salah. Maafkan aku ya. Mari kita bercerai. Baik-baik saja. Duan Su, apakah perlu seperti ini? Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua wanita di dunia. Apakah kamu harus begitu serius? Tidak semua wanita melakukan kesalahan, hanya kamu yang melakukannya. Pada saat kamu mengkhianatiku, kamu sudah kotor. Aku punya kebiasaan bersih, tidak mau barang kotor. Saya kotor di mana? Saya sudah meminta Wang Zhe membawa kondom. Apalagi yang kamu mau dari saya? Saya pernah melihat orang yang tidak tahu malu, tapi tidak sepertimu. Ini bisa dijadikan penutup aib. Jangan berdiri di atas moralitas dan menuduh saya. Kamu juga tidak lebih baik, kamu belum bercerai dengan saya. Sudah mulai dekat dengan Anya, si pelakor. Tidak tahu malu. Anya tidak ada hubungannya dengan ini. Kenapa? Saya benar, Ken? Saya memang akan mengatakannya. Tidak tahu malu, pelakor, merayu suami saya. Benar, saya memang menyukai Duan Su. Dan sejak kuliah, saya sudah diam-diam mencintaimu. Sampai sekarang, saya masih tidak bisa melupakanmu. Lalu kenapa kamu tidak memberitahu saya? Ketika saya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaan saya padamu. Kamu sudah bersama Lina. Lina, ketika kamu bersama Duan Su, saya hanya memilih untuk diam-diam mendoakan kalian. Tidak pernah terpikir untuk merusak pernikahan kalian. Kamu sendiri yang tidak menghargai diri sendiri, menyakiti Duan Su. Tentang saya dan Duan Su, bagaimana masa depan kami? Tidak perlu kamu khawatirkan. Pelakor tidak tahu malu, hari ini saya akan mencakar wajahmu. Sayang, kamu sebelumnya tidak pernah memukul saya. Sekarang kamu memukul saya demi pelakor ini. Saya bukan suamimu, Anya juga bukan pelakor. Saya hanya melindungi wanita yang paling saya cintai. Kamu. Saya belum bercerai denganmu, kamu sudah mencari pelakor. Kasih sayang dan kesetiaanmu padaku sebelumnya. Semua itu palsu dan bohong, kamu brengsek. Terserah kamu, perceraian ini pasti akan terjadi. Kasih sayang sebelumnya, semua itu berdasarkan kesetiaan. Saat kamu mengkhianati saya, kamu sudah kotor. Sekarang kamu hanya membuat saya merasa jijik. Kamu. Baiklah, kamu ingin bercerai dengan saya, bersama si jalang ini. Boleh saja, tapi kamu harus pergi dengan tangan kosong. Pergi dengan tangan kosong? Apa kamu tidak waras? Saya tidak peduli, pokoknya kamu ingin bercerai dengan saya. Kamu harus pergi dengan tangan kosong, kalau tidak, perceraian ini tidak akan terjadi. Jangan bertingkah aneh, jika kamu mau.
menandatangani perjanjian cerai, saya bersedia memberikan rumah padamu. Dan memberikanmu 1 juta. 1 juta? Kamu menganggap saya pengemis? Secara hukum, saya masih istri sahmu. Ingin saya menandatangani perjanjian cerai? Kamu harus pergi dengan tangan kosong. Kalau tidak, tidak mungkin. Bermain-main tidak ada gunanya, kalau kamu tidak mau bercerai dengan damai. Besok, aku akan menuntutmu di pengadilan. Berkas di pengadilan? Bagus, siapa takut siapa? Lina, selingkuh selama pernikahan. Bersama dengan pria hidung belang, merencanakan untuk merebut hartaku. Sudah kukumpulkan buktinya, kalau sampai ke pengadilan. Tidak hanya tidak dapat uang, tapi juga bisa dituntut secara pidana. Duansu, kamu pengkhianat dulu saat kamu kecelakaan. Aku yang menyelamatkanmu dengan mempertaruhkan nyawa. Sekarang kamu punya kekasih baru, ingin mengusirku. Apakah kamu masih punya hati nurani? Karena aku mempertimbangkan hal ini. Jadi aku mau memberikan rumah padamu, plus 1 juta. Aku yang menyelamatkan nyawamu, hanya segini nilainya? Tidak, kamu harus memberikan setengah hartamu. Baru bisa membalas budi penyelamatanku. Setengah harta? Tidak mungkin, maksimal 10 juta. 10 juta? Tidak, setengah harta adalah batasanku. 10 juta juga batasanku, kalau kamu tidak mau. Kita bertemu di pengadilan. Bagus, ingin bercerai denganku ya? Kamu dan si jalang ini. Jangan harap-harap tenang. Xiao ya. Kamu benar-benar yakin kecelakaan tahun itu Lina yang menyelamatkanmu? Itulah alasan aku mau melindunginya seumur hidup. Sayangnya, dia tidak tahu menghargai. Ternyata saat kecelakaan dulu, ada rahasia yang tidak ku ketahui. Nana juga telah berkorban tidak sedikit. Wang Zhe, Wang Zhe. Kamu bajingan, karena kamu, suamiku meninggalkanku. Kamu jalan, kamu membuatku kehilangan pekerjaan. Dan makan 1 kilo kotoran. Wanita gila, lepaskan. Sudah begini, bicara banyak pun tidak ada gunanya. Mengenal kamu, sialanku. Kamu berhenti. Lina, apalagi yang kamu mau? Kamu sudah membuatku sangat gila. Aku tanya, kamu mau cari uang? Mau, aku bermimpi mau, tapi sekarang aku sudah diblokir di seluruh industri. Bagaimana aku bisa cari uang? Bekerja sama denganku, aku akan membuatmu kaya. Proses perceraian sudah dimulai. Dulu kukira, perasaan yang tak tergantikan setelah kehilangan malah membuatku merasa lega. Tak perlu mengeluh tentang ketidakadilan langit, ucapkan selamat tinggal pada belenggu masa lalu. Hanya perlu meninggalkan yang paling berharga untukku. Duansu, terima kasih atas investasimu. Sekarang bisnis toko semakin baik. Jangan sungkan, saat aku dalam kesulitan. Kamu juga membantuku. Pause. Ya, datang. Bos, aku ingin melihat mobil ini. Oke, Dibandingkan dengan merek luar negeri yang harganya puluhan ribu, ratusan ribu. Sepeda domestik dengan harga terjangkau. Lebih disukai oleh para penggemar bersepeda. Di bawah pengaruh Anya, aku juga mulai bersepeda. semangat. Aku suka bersamanya, menikmati kebebasan dan angin. Setelah bertahun-tahun, dua hati yang membara. Saling menarik. Seolah bisa melintasi ruang dan waktu, tak pernah terpisah. Pria dan wanita pezina, tunggu saja. Apa yang kamu lakukan? Pergi, bunuh mereka. Lakukan sesuai rencana. Nana, bagaimana kalau kita batalkan saja? Aku takut. Dekat APA? Kamu tidak ingin bangkit? Asal kita bunuh mereka, harta mereka adalah milik kita. Cepat pergi.
hati-hati. Xiao Ya. Xiao Ya. Bodoh, bodoh, bodoh. Hal kecil saja tidak bisa kamu selesaikan. Aku juga tidak menyangka, siapa tahu wanita itu tiba-tiba muncul. Kalau begitu, kamu balik lagi dan tabrak dia. Tabrak sampai mati. Dia sudah waspada, bagaimana aku bisa menabraknya? Kalau ini ketahuan, aku selesai. Aku harus kabur. Lari APA? Siapa yang lihat kamu menabraknya? Lajupila. Bahkan kalau mau lari, kamu harus memberiku uang dulu baru bisa lari. Kalau biru. Lalu apa yang harus kita lakukan? Anya si selingkuhan itu kan mau mati. Apakah aku punya kesempatan? Xiao Ya, bertahanlah Xiao Ya. Sampai Xiao Ya. Tolong tunggu sebentar. Hadiah 1 juta, pasti cari pelakunya. Suami, bagaimana Xiao Ya? Kenapa kamu datang? Aku kan teman sekelas Xiao Ya, dia ada masalah. Aku tidak bisa tidak khawatir, Xiao Ya sekarang, seharusnya belum mati kan? Dokter, bagaimana? Pasien terluka parah, kamu harus siap mental ya. Dokter, apapun caranya, berapapun biayanya. Harus selamatkan dia, kamu tenang dulu. Kami akan berusaha sebaik mungkin. Sayang, kalau dia tidak bisa selamat, apakah kita tidak jadi cerai? Benar? Xiao Ya pasti baik-baik saja, aku tidak mau melihatmu. Kamu gimana sih? Dulu waktu kamu kena musibah. Aku juga panik seperti ini untuk menyelamatkanmu. Aku kasih kamu 1 miliar, pergi dari hidupku. 1 miliar tidak cukup, 3 miliar. Pasien mengalami darah hebat, perlu transfusi darah segera. Cepat transfusi, tunggu apa lagi? Stok darah habis, tidak ada golongan darah pasien. Rumah sakit ini ngapain aja sih? Golongan darah saja tidak siap, aku beritahu kamu. Kalau Xiao Ya ada apa-apa, aku tidak akan berhenti sampai sini. Pak, tenang dulu, karena pasien memiliki golongan darah langka. Stok darahnya tidak ada. Sayang, 1 miliar aku setuju. Sekarang transfer ke aku. Golongan darah langka tidak disiapkan, ya? Aku beritahu kamu. Pak, kamu sudah mendonasikan 1.200 ml darah. Kalau donor lagi, bisa berbahaya. Tidak apa-apa, terus donor. Harus selamatkan kekasihku. Sayang, aku sudah memutuskan, kamu kasih aku 50 juta. Kita cerai, gimana? Atau 30 juta, 30 juta gimana? Awalnya kita sepakat 10 juta, 10 juta ya? Kamu mau gimana sih? Mungkin ini semua. Hanya kebetulan saja. Golongan darah ayah sama dengan aku. Enggak. Kamu penipu, tidak akan aku kasih sepeser pun. Xiao Ya, kamu pasti baik-baik saja. Pak, pasien sudah lepas dari bahaya kematian. Sudah dipindahkan ke ruang biasa. Xiao Ya. Untukmu, aku bertahan. Xiao Ya, melewatkanmu selama ini, kali ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Nona An baru saja keluar dari rumah sakit, tubuhnya masih lemah. Perlu perlahan-lahan memulihkan, ingat jangan olahraga berat. Emosi juga jangan terlalu berlebihan. Baik, saya ingat dokter. Saya juga ingat, ayo kita pergi. Iya. Kamu ngapain sih? Dokter bilang aku hanya tidak boleh olahraga berat, bukan berarti tidak bisa jalan.
Tidak, aku tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Ayo pergi. Hei, Sisan ada di sana. Hei, Sisan, tidak tahu malu. Merusak keluarga orang, aku akan memukulmu sampai mati. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Tidak tahu malu. Lepaskan, hentikan, cepat hentikan. Jangan rebut. Ya, kamu baik saja. Kemarilah kamu, Sisan. Kenapa kalian memukul wanita saya? Wanita kamu? Ha! Nana adalah wanita kamu, kamu cuma pria brengsek. Aku beritahu kamu, Nana adalah saudara baik dari keluarga kami. Hari ini aku datang untuk membalas dendamnya, merobek Sisan ini. Tidak tahu malu, pasangan brengsek, aku akan memukulmu sampai mati. Tidak tahu malu, Sisan, merusak keluarga orang, aku akan memukulmu sampai mati. Mati saja. Sudah. Sisan. Ayo pulang. Merusak orang, aku sama. Mati saja, Sisan tidak tahu malu, Sisan. Di mana si manis? Pukul dia. Pukul mereka, pukul dengan baik, pukul pria brengsek tidak tahu malu. Lepaskan dia, assignment suami menggenggo. Adik Nana kami, dari mati ya kamu. Benar, pukul mereka, pukul. Adik-adik dari klub mobil kami tidak mudah diganggu. Hari ini aku akan membuatmu ingat, pukul sampai mati, si manis. Jangan pukul lagi. Lanjutkan pukul, wanita brengsek, pergi sana. Pukul dengan baik, pasangan brengsek ini, Sisan, pukul lagi. Anya. Jangan mendekat. Hentikan. Pergi dari sini, ini rumah sakit. Panggil anjing. Pasangan brengsek, pasangan brengsek. Tenanglah, tidak tahu malu. Kamu baik-baik saja? Tidak tahu malu, kamu memukulnya, pasangan brengsek ini. Benar-benar tidak berguna. Apa yang kamu lakukan? Bocah brengsek, tenanglah. Bocah brengsek, si manis. Apakah pria? Aku akan memukulmu sampai mati, karena mengganggu Nana. Mati saja. Keluarga, saya Nana. Semua lihat, ini adalah dia yang suami brengsek dan selingkuhannya. Aku sudah menikah dengannya 7 tahun. Dulu waktu dia kecelakaan, aku yang menyelamatkan nyawanya. Aku mendukungnya sampai rela meninggalkan karir sendiri. Menjadi ibu rumah tangga, bertahun-tahun aku kerja keras tanpa keluh kesah. Tak pernah meninggalkannya, bahkan saat dia jatuh miskin pun aku tetap setia. Aku berikan masa muda paling berharga untuknya. Sekarang dia sukses, bilang aku sudah tua dan jelek, lalu selingkuh. Mau mengusirku dari rumah. Aku benar-benar sudah tidak bisa lagi. Kalian semua, tolong lihat, kalian harus membela aku. Omong kosong. Dia tidak kerja karena malas dan suka makan enak. Waktu aku jatuh miskin, dia dan pacar gelapnya merampok hartaku. Dia yang berbuat serong di komunitas pesepeda. Yang menyelamatku dulu adalah ya. Bukan dia. Kalian semua lihat kan? Sampai sekarang dia tidak mau mengakui kesalahan, malah mau balas menjatuhkanku. Aku sudah tidak tahan. Aku tidak mau hidup lagi. Nana, sudahlah. Untuk pria seperti itu tidak worth it. Adik jangan takut, kakak akan jadi pelindungmu. Kau masih punya muka. Ayo. Semua orang mengungkapkan lingkaran teman. Jangan rekam. Fire Marika Mesak Burrito. Aku tidak mau terkenal. Jangan rekam. Pasangan anjing, jijik banget. Gak pernah lihat orang seperti ini. Masih manusia, lebih baik mati saja kau. Minggir. Aduh, baunya busuk banget. Jijik, memang harus seperti ini. Sekarang kalian jadi terkenal karena memalukan. Jijik, Neneng. Duansu, kalau tahu diri, saranmu. Cepat serahkan hartanya, kalau tidak, aku buat kalian lebih sakit dari mati. Iya, cepat serahkan. Pasangan anjing. Tai anjing. Jijik banget. Ini terlalu busuk. Bau badan, hati juga busuk. Lihat, ini Karma Marika. Masih berpura-pura di sana. Anya. Masih acting? Roh rubah layak mendapatkannya. Dokter, bagaimana lukanya? Miss Anne mendapatkan stimulus besar secara berturut-turut. Menyebabkan kambuhnya cedera, kondisinya memburuk, dia perlu menerima perawatan dan istirahat lebih lama. Di waktu ini, jangan biarkan dia, atau bisa membahayakan nyawa. Terima kasih, saya ingat. Selamat para keluarga, hari ini saya dapat kabar menggembirakan, selingkuhan itu. Setelah marah sampai muntah darah, dia sudah sekarat. Mari kita berdoa bersama agar si selingkuhan ini cepat mati.
Mari seketika, mari kita berdoa bersama. Cepat mati, selingkuhan cepat mati. Klub penggemar mobil Lina. Apa? Orang yang menabrak Xiao ya sudah ditemukan? Pak Duan, saya salah. Maafkan saya. Karena kamu, Xiao ya masih belum keluar dari bahaya maut. Pak Duan, dari video terlihat, dia sengaja menabrak Nona An. Bagaimana menurut Anda? Saya bersedia menyerahkan diri, menerima hukuman hukum. Pembunuhan berencana, wanita Pak Duan, akan membuatmu masuk penjara. Terlalu murah bagimu, Pak Duan. Serahkan dia padaku. Saya jamin dia akan menderita, tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Pak Duan, ampun. Bukan saya yang ingin menabrak Nona An. Lina yang menyuruh saya melakukannya. Apa katamu? Lina bilang, selagi kamu belum bercerai dengannya, asal kamu mati, dia bisa mendapatkan semua hartamu. Tidak disangka malah salah menabrak Nona An. Masih ingin membunuh Pak Duan, pukuli dia sampai mati. Saya bersedia mengungkapkan semua hal. Asal kalian lepaskan saya. Apalagi yang kamu tahu? Saya juga tahu, mulai besok, Lina akan membawa semua anggota klub penggemar mobil setiap hari ke rumah sakit untuk membuat keributan, bersumpah akan membuat Nona An mati karena marah. Sialan. Direktur Huang, prosedur bengkel mobil Yuan Yang sudah selesai, tinggal Anda menandatangani kontrak. Maka akan berlaku. Lina, para pelacur klub penggemar mobil Yuan Yang, kalian semua, bersiaplah. Semuanya, hari ini saya umumkan kabar besar, bengkel mobil Yuan Yang kita sudah berganti pemilik. Berganti pemilik. Pemilik baru bengkel mobil juga telah menjadi ketua baru klub penggemar mobil Yuan Yang kita. Siapa ketua baru itu? Tidak tahu, lalu siapa sebenarnya ketua baru ini? Siapa sebenarnya Ketua Baru? Ketua baru, sebelum tampil secara terbuka, berencana merahasiakan identitasnya sementara, tapi saya bisa memberitahu kalian sedikit, dia adalah seorang miliarder misterius. Miliarder misterius. Pak Duan, tidak disangka, Anda adalah pemilik baru bengkel mobil kita. Identitas saya sementara dirahasiakan. Berikan saya data semua anggota Far Ocean Car Club. Data semua anggota. Ya. Selanjutnya, mari kita sambut Ketua Huang untuk berbicara. Selamat datang. Semuanya, ketua baru juga seorang pecinta bersepeda. Dia sangat ingin mengenal kalian semua, dari malam ini. Dia akan mengadakan acara barbecue lagi di agrowisata. Selain ada gunung, air, dan produk lokal, setiap anggota yang ikut acara akan mendapat 1 unit Pinarello. Hidup ketua baru, Ketua Baru Habit. Ini terlalu berlebihan. Setiap orang dapat 1 Pinarello? Apa aku tidak salah dengar? Ini pasti bukan orang kaya biasa. Jadi, kapan ketua baru ini akan resmi muncul? Malam ini, Ketua Baru akan hadir secara langsung. Akar yang megang kedian Sarah. Saat itu, dia akan berada di homestay nomor 1. Menunggu mbak-mbak yang berjodoh. Adapun mbak mana yang akan menjadi bagian dari cerita dengan ketua, itu tergantung jodoh dari kalian semua yang hadir. Aku suka. Ini bagian favoritku. Untuk menghindari kejadian tak terduga seperti acara sebelumnya, semua anggota yang ikut acara harus menyerahkan ponsel mereka. Untuk menghindari kejadian tak terduga seperti acara sebelumnya, semua anggota yang ikut acara harus menyerahkan ponsel mereka. Malam ini, aku akan mengakhiri semua ini. Pak Duan, semuanya sudah siap. Bus sudah berangkat. Rencana dimulai. Teruskan pengumuman grup. Ya. Langkah kedua, panas-panaskan media sosial. Apakah komunitas bersepeda ini berantakan? Saya menemukan pengumuman grup. Teman-teman, saya menemukan acara barbecue di agrowisata. 1 pria, 1 wanita, 1 kamar, diputuskan dengan undian. Adapun apakah ada cerita yang terjadi, itu tergantung pada pria dan wanita tersebut. Langkah ketiga, jemput keluarga. Kamu masih melakukan hal seperti ini? Cepat. Pak Duan, bus sudah hampir sampai. Sekarang aku harus menjemput mantan istriku. Aku sangat beruntung, ternyata ketua baru langsung memilihku di homestay nomor 1. Sepertinya ketua baru ini sudah menyukai aku. Setiap orang dapat 1 Pinarello.
Sepertinya ketua baru ini juga bukan orang kaya biasa. Pas sekali setelah aku bercerai, dia menjadi pasangan yang sempurna. Bagus. Aku harus bersikap polos, memberikan kesan baik pada ketua baru. Suami. Kamu memanggil siapa suami? Tentu saja memanggilmu suami. Malam ini, bukankah kamu? Apakah suamiku sudah datang? Suami. Kenapa kamu pakai topeng di wajahmu? Mau tambahin rasa misteri aja. Jangan panggil aku suami, aku nggak biasa. Oke, maaf, kakak, apa aku yang salah? Apa yang aku bilang bikin kakak nggak senang? Bisa nggak kamu ngomongnya jangan kayak gitu? Kakak, aku bilang apa yang salah? Soalnya aku juga pertama kali ngelakuin hal kayak gini, nggak ada pengalaman, agak malu. Kayak kakak yang ganteng begini, aku jadi nggak percaya diri. Tapi aku bakal belajar biar jadi orang yang kakak suka. Kamu nggak ada pengalaman? Bukannya kamu punya suami? Sudah nikah 7 tahun. Sekarang proses cerai. Kakak, justru karena punya pengalaman pahit kayak gini, makanya aku lebih menghargai kakak, cowok ganteng kayak gini. Nggak nyangka, ternyata kakak masih ngurusin hal ini. Mungkin aku nggak cukup baik, nggak bisa bikin kakak senang. Masa sih, sayang, yang paling aku suka? Ya istri orang lain. Ternyata kakak suka yang kayak gini, pasti puas deh. Jangan buru-buru dulu. Ceritain tentang suamimu, biar suasana jadi lebih santai. Ngapain ngomongin yang nggak penting itu? Nggak mungkin, di live streaming kamu bilang kamu sangat mencintainya. Itu semua cuma acting biar dapat simpati aja. Kuma buat nerek perhatian, aku kuma anggap jam mesin ATM. Mau pakai opini publik buat rebut hartanya aja. Kalau kamu nggak cinta sama dia, kenapa kamu rela nyawa buat nolong dia? Aku cuma lihat dia kaya, mau cari sumber penghasilan jangka panjang. Yang nolong dia waktu itu, selingkuhannya. Ternyata kamu yang nyari selingkuhan, bukan dia yang nyari selingkuhan. Kenapa kamu ngomongnya kayak gitu? Aku cuma pengen hidup yang seru dan menegangkan aja, pas aku udah dapet semua hartanya, nanti nggak ada lagi yang ngebatasin kebebasanku. Kalau gitu, suamimu termasuk orang kelas atas ya? Dia bakal kasih hartanya ke kamu? Ngatur dia yang nggak berguna itu gampang banget. Dia kan paling suka sama Anya, si jahat itu. Si jahat itu udah aku dan teman-teman klub mobil jauh laut bikin setengah mati. Asal dia nggak mau dia mati, dia pasti bakal nurut kasih semua hartanya ke aku. Kalau gitu, Kakak ngapain terus ngomongin dia? Aku udah nggak sabar. Suami, kamu. Kenapa kamu nggak bisa hilang? Pakai cara kotor kayak gini, buat ngebalikin aku. aku mau balikin kamu? Kamu si jahat, mulai ngelamun lagi. Kau di mataku lebih menjijikan dari septic tank. Udah deh sok gagah. Aku ini anggota klub motor Oceanic. Wanita yang dipilih ketua baru klub. Lupakan saja niatmu. Otakmu kenapa? Ketua baru klub motor Oceanic? Mau sama jahat sepertimu? Ngayap. Jangan sembrono buta. Ketua baru klub kami secara khusus meminta aku jadi pasangannya. Lihat ini, kunci villa nomor 1 pemberiannya. Dari semua rider cewek, cuma aku yang dipilih. Jelas-jelas tertarik sama aku. Ketua baru klub kami tajir melintir. Malam ini dia kasih kita semua sepeda Pinarello. Pinarello, Rolls Royce-nya sepeda. Harganya puluhan juta. Ketua baru kita. Jalaberged gedein kumabyut. Dapetin kesempatan deket sama aku. Mengaku aku cantik itu susah amat? Kok kunci villa 1 ada di tanganmu? Apa yang kau lakukan ke ketua baru kami? Aku ini ketua baru. Lu mau kan? Ngaco. Mana mungkin kau jadi ketua? Ketua kami ganteng, kaya, dan mapan. Masa ya segoblok ini jadi ketua? Aha,
Kau pasti penipu yang ngaku-ngaku. Aku akan lapor ke wakil ketua Zhang. Gak usah repot-repot. Langsung telepon saja. Wakil Zhang, saya Nana. Kok pegang HP ketua Duan? Ketua Duan? Ayah, dia yang beli klub motor Oceanic. Sekarang dia ketua baru kita. Ngapa kau beli klub kami? Mr. Hill Cow. Jadi ketua baru. Lalu kenapa kasih Pinarello ke semua anggota? Pasti mau menyusup ke dalam organisasi kami. Mau pecah belah persatuan kami. Lisik! Dasar cewek sinting. Ngomong gak karuan. Berhenti acting. Anggota klub motor Oceanic. Itu hubungannya spesial banget. Nggak bakal terpecah oleh tipu muslihatmu. Imajinasimu benar-benar gak ketulungan. Hubungan mesum kalian emang spesial ya? Sampai segitunya. Dasar. Bodoh amat debat sama Sinting. Terus terang saja, aku mau. Semua hartamu, kau harus minggat. Gak usah banyak cincong. 1 sen pun tidak akan berikan padamu, orang jahat ini. Jika tidak memberiku uang, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya. Apakah 300.000 pengikutku akan menenggelamkanmu? Kamu pikir siapa dirimu? Apakah para pengikut itu akan mendengarkanmu? Kamu tidak mengerti. Sekarang orang yang menonton live streaming, mereka semua adalah orang-orang yang manis dan baik hati. Sekarang aku sudah memiliki banyak pengikut yang manis, yang menjadi penggemar setiaku hanya dengan satu perintah dariku. Mereka akan segera mencarimu dan Anya secara langsung. Si jahat kecil itu, dengan dukungan para penggemar manis ini, ditambah dengan teman-teman seperjalananku, kita akan menyiksamu. Aku tidak tahu sampai kapan Anya. Si jahat kecil itu bisa bertahan dengan kondisi kesehatannya. Baiklah, sudah cukup bicara sampai di sini. Jika kamu ingin hidup tenang di masa depan, jika kamu tidak ingin melihat si jahat kecil itu mati, maka aku sarankan kamu menyerahkan semua hartamu padaku. Aku masih bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Kamu tertawa apa? Kamu bodoh ya? Semuanya sudah melihat kan? Kamu gila ya? Kamu bicara dengan siapa? Yaitu netizen yang kamu sebutkan tadi. APA? Jangan berpura-pura sebelum acara ini dimulai. Semua ponsel sudah disita. Lagi pula di ruangan ini hanya ada kita berdua. Siapa lagi yang akan live streaming? Di ruangan ini, aku sudah memasang banyak kamera tersembunyi, gambarnya akan dikirim ke beberapa influencer dengan jutaan pengikut yang sudah aku siapkan sebelumnya. Apa yang baru saja kamu katakan dan lakukan, sudah aku live streaming ke internet. Duansu, kamu licik sekali. Kamu mengaturku. Semuanya, kalian sudah melihat kan? Sudah melihat wajah asli wanita ini kan? Ayo berikan hadiah, mobil sport dan roket untuknya. Aku tidak percaya, kamu membohongiku. Ini ponselmu, lihat sendiri. Aku hanya berpura-pura sedih untuk mendapatkan perhatian, aku hanya memanfaatkannya. Sebagai mesin ATM, aku ingin menggunakan popularitas untuk membuatnya menyerahkan semua hartanya padaku. Kamu tidak tahu kan, netizen yang menonton live streaming itu, penggemar semua manis dan baik hati. Semuanya, si brengsek itu ternyata menggunakan AI untuk membuat video tentangku, sengaja memfitnahku. Aku sangat sedih, tolong semuanya. Bergen kalian antaku. Juansu kamu lisik dan tidak bermoral, kamu menggunakan cara yang rendah seperti ini untuk mengaturku. Nah, kamu yang menang ini. Kebohongan pada akhirnya akan terbongkar. Juansu, jangan kira kamu bisa menghancurkan reputasiku di internet dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku masih punya saudara-saudara di komunitas bersepedaku. Mereka? Bagus, kamu peduli sama si jahat kecil itu kan? Malam ini, aku akan mengumpulkan saudara-saudara di komunitas bersepedaku. Untuk membuat keributan di rumah sakit, aku akan membuat si jahat kecil itu mati. Aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Jangan harap bisa mengandalkan orang-orang sampah itu. Apa maksudmu? Jalan. Cepat-cepat, turun dan jalan. Ini dia, pukul si jahat kecil ini sampai mati. Di sini, SI jahat yang tidak tahu malu ini. Kamu orang yang tidak tahu malu. Berani-beraninya kamu menggoda suamiku, aku akan memukulmu, si jahat. Aku salah, suami. Kamu diam saja. Kamu berhenti. Aku salah, aku tidak akan berani lagi. Jangan lari.
Kakak. Tidur dengan istri orang, kamu tidak punya istri sendiri ya? Tidak akan berani lagi, aku akan memukulmu sampai mati. Semua ini adalah perbuatanmu, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Tidak ada, hanya mengumumkan acara malam ini. Ke setiap anggota keluarga kalian. Songgit. Jadi kamu membeli toko sepeda Yuan yang hanya untuk... Rakyat. Alasan membeli toko sepeda Yuan Yang adalah untuk membongkar. Kalian semua orang sampah di komunitas bersepeda ini ke publik. Dia yang memimpin, pukul dia. Berhenti, berhenti, berhenti. Hidup akhirnya kembali tenang, kondisi tubuh Xiaoya juga semakin membaik setiap hari. Popularitas di internet belum mereda. Cinta antara aku dan Xiaoya menjadi fokus perhatian para netizen. Sekarang, setiap hari ada netizen yang baik hati mengirimkan doa, berharap Xiaoya cepat sembuh. Perkara perceraian tidak mengejutkan, dimenangkan. Lina karena menghasut pembunuhan, pemerasan, dan beberapa tuduhan lainnya, dihukum penjara 10 tahun. Wang Ze karena percobaan pembunuhan, dihukum. Hukuman penjara 7 tahun. Tiga bulan kemudian, aku dan Anya menikah. Kami semua mendapatkan apa yang kami inginkan, bersama orang yang kami cintai. Bersama-sama. Cepetan, suami, kalau nggak, aku traktir kamu makan burger pedas. Burger pedas itu buat kamu. Sekarang, aku juga suka bersepeda, menikmati angin kebebasan. Menikmati kebersamaan dengan orang yang dicintai.